Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddini. Wassallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Faslun ay hadha faslun. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu niyatu, as-tsani ghuslul wajhi, as-tsalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u mashu syai'in minal ra'si, al-khamisu ghuslun ar-rijalaini ma'al ka'baini, as-salisu tertibu. Jadi fardu-fardunya wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai dengan siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki, yang keenam tertib. Apa sih itu niat? Niat adalah sesuatu yang kita perbuat. Jadi sesuatu yang kita perbuat tergantung dari niat. Ada hadis riwayat Bukhari, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya sesuatu itu tergantung dari niat. Yang kedua, ghuslu wajhi, membasuh wajah. Membasuh wajah dari ujung anak rambut sampai dengan di bawah dagu. Yang ketiga, ghuslul al-yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga, membasuh ujung-ujung jari hingga siku. Jadi mengambil air wudu, membasuh jari-jari hingga sela-sela jari sampai dengan siku. Begitu melakukannya sebanyak 3 kali. Yang keempat, mashu syai'in minal ra'si, mengusap sebagian rambut. Jadi bagi laki-laki diperbolehkan mengusap dari ujung rambut sampai dengan belakang dan sebaliknya sebanyak 3 kali. Untuk perempuan boleh ujung-ujung rambut saja. Al-khamisu ghuslur rijalaini ma'al ka'baini. Yang kelima adalah membasuh kaki hingga dengan mata kaki. Jadi membasuhnya sebanyak 3 kali. As-sadisu tertib. Jadi yang keenam adalah tertib. Tertib adalah mengurutkan atau melakukan dari awal sampai akhir. Tidak membolak-balik. Tidak membolak-balik cara-caranya. Contohnya yang awal dijadikan sebagian akhir, akhir dijadikan sebagian yang awal, begitupun sebalik-baliknya. Faslun ay hadza faslun. Syurutul wudu'i asyratun. Al-islamu wat tamyizu wan naqa'u anil haidi wan nifasi. Wa amma yamna'u usula al-ma'i ila al-bashari. Wa alla yakun ala al-wudu'i ma yughayyiru al-ma'a. Wal ilmu bifardiyati. Wa alla la ya'takida fardhan min farudihi sunnatan. Wal ma'u at-tuhuru wa dukhulu al-waqti wal muwalatu bidaimil hadasi. Jadi bab ini menjelaskan tentang syarat-syarat wudu ada 10. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga dan keempat bersih dari haid dan bersih dari nifas. Wa amma yamna'u usula al-ma'i la al-bashari, bebas dari sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Wa alla la yakuna ala al-wudu'i ma yughayyiru al-ma'a. Yang keenam, tidak ada satupun anggota wudu yang bisa merubah air. Wal ilmu bifardiyati. Yang ketujuh, mengetahui fardu-fardu wudu. Wa alla la ya'takida fardhan min farudihi sunnatan. Yang kedelapan, tidak bertikat atau menganggap bahwa fardu-fardu wudu adalah sunnah. Wal ma'u at-tuhuru, menggunakan air yang membersihkan. Wa dukhulu al-waqti wal muwalatu lidaimil hadasi.
harus masuknya waktu bagi orang daimul hadas atau selalu berhadas. Ada sedikit penjelasan. Jadi syarat-syarat wudu ada 10. Yang pertama Islam. Jadi orang yang murtad atau orang yang kafir boleh berwudu tapi wudunya tidak akan sah karena tidak memenuhi syarat-syarat wudu yang pertama. Yang kedua, Tamyiz adalah orang yang pintar membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jadi jika ada orang gila berwudu, maka wudunya tidak akan sah karena dia tidak bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Yang ketiga dan keempat, wan naqau anil haidi wan nifasi. Jadi harus bersih dari haid dan bersih dari nifas. Bersih dari haid. Jadi orang yang haid walaupun dia berwudu, wudunya tidak akan sah karena dia lagi haid. Yang keempat nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah darah yang keluar dari rahim perempuan. Darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Wa amma yamna'u usula al-ma'i la al-bashari. Bebas dari sesuatu yang menghalangi masuknya air sampai kulit. Contohnya ada tinta pulpen yang terkena di tangan kita. Jadi pada saat kita berwudu, tinta pulpennya tidak hilang, maka wudu kita tidak akan sah karena tidak masuknya air ke kulit. Wa alla yakuna ala al-wudu'i ma yughayyiru al-ma'a. Tidak ada satupun pada anggota wudu yang bisa merubah air. Contohnya habis mengecat. Jadi habis mengecat, anggota-anggota wudu harus bersih. Jadi pada saat wudu kita akan sah. Jika ada cat yang tertinggal di tangan kita, maka saat pada kita wudu kita tidak akan sah karena bisa merubah warna air tersebut. Wal ilmu bifardiyatin. Harus mengetahui fardu-fardu wudu. Jadi fardu-fardu wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan hingga siku, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai dengan mata kaki, yang keenam tertib. Wa alla la ya'taqidah fardho'an min farudihi sunnatan. Tidak bertikat atau menganggap bahwa fardu wudu adalah sunnah. Contohnya membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, dan membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Kita tidak boleh beranggap bahwa itu semua termaksud dengan sunnah-sunnah karena itu termasuk dalam fardu wudu. Wal ma'u at-tuhuru. Menggunakan air yang mensucikan. Contohnya air tersebut tidak terkena najis dan air tersebut tidak mustakmal, musyammas dan mutanajis. Ada sedikit penjelasan. Air musyammas adalah air yang terkena sinar matahari. Yang kedua air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah terpakai buat bersuci. Jadi air yang sudah terpakai buat bersuci kita tidak boleh menggunakannya lagi kedua kalinya. Air mutanajis adalah air yang terkena najis. Jadi air yang terkena najis kita tidak boleh menggunakannya. Kalau kita menggunakannya wudu kita tidak akan sah. Wadukhulu al-waqti wal muwalatu lidaimil hadasi. Masuknya waktu harus masuknya waktu bagi orang daimul hadas. Jadi orang daimul hadas contohnya orang yang beser atau terkencing-kencing atau yang sering mencret ataupun juga keputihan dan istihadah bagi perempuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari fardu wudu dan syarat-syarat wudu. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.